action let's go 저 건물을 찾으러 Aku itu loh Joko, aku fan malah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat podcast dengan bertemakan perayaan Hari Besar Agama di Ruang Publik. Nah, perkenalkan, nama saya Isha Kristana Valipna, absen 17, saya sebagai moderator. Saya Sita Resmiara Mahani, absen 32 sebagai moderator. Saya Intana Yuzakia, absen 14 sebagai narasumber. Saya Nia Rufia, absen 26 sebagai kameramen. Saya Hanina Firdaulia, absen 11 sebagai notulen. Saya Abdul Bahadir, absen 1 sebagai narasumber juga. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya viewers yang di sana, penonton semua di sana. Jadi kali ini kami akan mengadakan podcast. Kali ini kita akan mengambil podcast soal tentang bagaimana perayaan Hari Besar di ruang publik. Nah, hari ini kami di sini sudah membawa 2 narasumber yang akan kami wawancarai, kita ngobrol hari ini. Nah, mungkin sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya ke audiens. Silakan dari Mbak Ina. Oke, baik. Perkenalkan, namaku Intan Ayu Zakia, biasa dipanggil Ayu. Aku Abdul Bahadir, biasa dipanggil Aku. Nah, jadi di sini sudah kita bersama Mbak Ayu sama Mas Ako ya. Nah, jadi di sini kami mau soal bikin podcast ini atau soal wawancara tentang perayaan besar yang ada di Indonesia di ruang publik. Nah, karena kan dengar-dengar juga ini kan habis ini kan mau puasa, mau Ramadan kan, terus kemarin juga pas itu Imlek, terus kemarin juga sempat ada isu-isu soal yang dimana itu ada beberapa perayaan agama itu yang mengganggu ruang sekitar gitu, mengganggu masyarakat, misalnya ada yang gitu mungkin yang berisik terus atau apa gitu ya kan. Nah, kira-kira nih, jadi saya mau tahu pendapat kalian berdua itu soal isu yang sekarang lagi merada sekarang itu kayak gimana? Nah, terus gimana pendapatnya ya gitu mungkin. Jadi kalau menurutnya kalian itu bagaimana sih peran pemerintah dan masyarakat soal memfasilitasi perayaan Hari Besar agama di ruang publik itu? Menurutku, peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan agama di ruang publik itu sangat membantu, karena kan pemerintah juga ambil misal menyediakan tempat atau gitu kalau ada pawai itu kalau jalan dia ada keamanan itu juga cukup membantu, cukup ambil alih pemerintah dalam Jadi menurut Mbaknya tuh pemerintah itu sebisanya gitu ya untuk membuat semua agama itu bisa merayakan perayaannya dengan baik, dengan aman gitu ya. Jadi nggak ada diskriminasi gitu ya maksudnya. Iya, betul sekali. Bagus ya, bagus juga. Terus menurutnya Mas Ako gimana? Menurutku pemerintah ya lumayan bagus sih. Ketika menjelang bulan Ramadan atau hari Raya Idul Fitri, biasanya kan zamannya itu petasan gitu, petasan. Biasanya main petasan ya, anak-anak remaja itu. Terus langkah dari pemerintah biasanya ya bisa mengontrol penjualan petasan itu dengan memblokir gimana ya Pak? Dengan mengurangi penjualannya. Ya mungkin karena membuat kebisingan itu sih menurut saya. Jadi menurutnya Mas Ako tuh dan pemerintah itu juga mengurangi penjualan petasan itu ya, jadi biar nggak mengganggu orang sekitar gitu. Aku juga setuju sih sama pendapat kalian berdua ya, karena memang benar-benar yang biasa aku lihat di publik sih gitu ya pemerintah ya. Jadi ya sih memang benar.
Terus aku juga mau nambahin nih, kan biasanya setiap bulan Ramadan itu kan di acara-acara TV, radio, dimanapun itu kan selalu disiarkan kan, kayak misal waktu sahur, waktunya berbuka itu kan selalu Iya sih ya, itu juga biasanya sering banget aku dengar itu kadang di TV kan yang ada iklan-iklannya itu kan. Kalau udah iklan marjan itu udah Ya, itu mungkin nggak cuma orang muslim aja yang tahu iklan itu ya, bahkan semua agama sekarang nggak tahu itu kalau ada iklan itu tandanya mau Ramadan. Lalu gimana sih perayaan hari besar agama menurut kalian di ruang publik dapat memperkuat identitas agama dan budaya di masyarakat? maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Jadi gimana sih perayaan hari besar agama menurut kalian itu di ruang publik dapat memperkuat identitas agama dan budaya di masyarakat? Bisa dijelaskan sendiri. Jadi itu kan itu kan agama itu kan banyak kan di Indonesia, dan kan kalau sekarang itu kan kalau orang-orang luar itu tahu Indonesia itu kan mungkin tahu dari agamanya yang itu kan. Nah jadi menurut kalian itu dari perayaannya itu dia nggak sih membuat identitas Indonesia yang punya agama banyak itu jadi kelihatan gitu loh maksudnya? Kayak toleransi. Ya. Menurut saya pribadi toleransi ya di Indonesia itu. Sekarang kalian tahu nggak sih yang kemarin viral itu apa namanya Wartakjil? Oh iya Wartakjil ya, benar banget itu kan yang jual kan orang Islam ya kan? Dan ternyata kebanyakan itu yang beli nonis atau bukan Islam itu juga. Terus apa namanya ada juga yang beberapa non muslim itu waktu buka puasa mereka ikut serta bagi-bagi takjil gitu. Itu kan termasuk juga apa namanya bentuk toleransi, saling menghormati gitu. Itu menurut saya. Enggak juga sih. Tadinya habis gimana? Iya sih itu bener banget ya. Aku sampai pernah lihat di IG itu videonya orang-orang nonis konten kreator gitu bikin video kayak gitu kayak ya, itu bener-bener relate sih, karena pernah sampai itu aku juga mau beli lah kok banyak orang nonis di depan aku tuh yang mau borong gitu. Itu mungkin minusnya ya. Iya itu. Tapi sampai sekarang yang itu kan yang katanya itu penjual dikasih pertanyaan itu tentang kamu Islam atau enggak? Mana kan TV? Terus Mas aku gimana menurut Mas aku? Menurutku sih identitas Indonesia sebagai yang punya beragam agama itu ya sangat tercontoh. Contohnya dalam apa itu ketika perayaan Idul Fitri, kita apa itu setelah Idul sholat Id itu kita kan bersalam-salaman, membiasakan apa itu saling legowo, saling memaafkan. Jadi untuk memperkuat silaturahmi gitu ya maksudnya Mas Ako itu ya. Mungkin bisa dari yang lain itu seperti perayaan Imlek kemarin itu dengan bersilaturahmi ya dapat angpau. Ya sih kemarin lagi rame-ramenya di IG di sosmed itu soal Imlek yang dapat angpau gitu. Iya sih benar juga. Lalu yang terakhir nih, bagaimana perayaan hari besar ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat? Menurut saya sih mungkin mirip-mirip kayak tadi ya gitu. Kayak manfaat pengaruhnya itu sangat besar juga kalau kita bisa individual lah ibaratnya kayak Islam kamu nonis kamu nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Kalau gitu di tempat umum misalnya nih ada tempat, nanti pastinya ada tempat kayak khusus kamar mandi ini, khusus kamar mandi ini, terus kalau nggak bersatu atau gimana, itu pasti akan apa namanya perpecahan juga kan. Jadi buat mencegah
diskriminasi gitu ya. Iya. Itu emang harus benar-benar dicontoh sih, karena kan Indonesia kan beragama kan banyak kan. Jadi kalau sekarang itu zamannya bukan diskriminasi gitu ya sekarang ini. Ya. Terus menurutnya Mas Ako gimana? Jadi menurutnya Mas Ako gimana soal tadi? Soal itu beragama, menurutku sangat berbahaya. Mungkin dari contohnya ya, dari agama yang saya anut itu Islam, ketika perayaan sebelum Idul Fitri ya, biasanya kan banyak marak berbagi takjil, itu biar bisa dialokasikan ke anak yatim, ke mungkin non Islam ya, ada kutip itu kesusahan ya, mungkin dari situ bisa. Itu sih menurut saya. Iya, karena kan ya sekarang itu kan emang berbagi takjil ke siapapun gitu kan. Mungkin nanti kan juga nanti pas mau puasa kan nanti kita kan lihat itu kan nanti banyak orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu udah bagi takjil. Ya sih. Aku mau nambahin itu kan kalau mau solidaritasnya juga itu kan tadi kan ada solidaritasnya nyamanannya juga itu kan maksudnya kalau kita misal toleransi atau nggak toleransi kayak individual apa kita nggak bisa loh. Dulu itu contohnya aku tuh pernah punya waktu misalnya ada musibah lah ibaratnya, itu dulu aku dibantu sama bukan Islam, maksudnya bukan nonis maksudnya aku dulu itu juga pernah itu jatuh, terus yang bantu itu nonis ternyata. Iya sih, karena juga dari ajaran agama masing-masing itu kan emang diajarkan solidaritas, saling membantu, saling menghormati. Iya sih, aku setuju sama pendapat kalian berdua karena memang benar relate yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kita kayaknya podcastnya udah selesai soalnya semua pertanyaan tadi yang kita tanyain sudah terjawab semua, dan ya saya sendiri juga merasa puas sama pendapatnya karena benar-benar bisa saya terima, terus juga benar-benar relate ya. Terus ya terima kasih ya untuk Ayu sama aku sudah menempatkan waktunya untuk kita pertanyaan di sini, kita wawancarai, kita tanya pendapatnya masing-masing, dan pendapatnya juga saya juga masuk di diri saya ya. Dan mungkin segitu dulu aja podcast hari ini ya, tentang pendapat kita soal perayaan hari besar yang ada di ruang publik ini. Dan untuk sekian podcast kita kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak berkenalan.